balik lagi bersama saya Vivi Armelia Putri. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas materi mengenai human capital atau biasa disebut dengan modal manusia. Oke, lanjut simak videonya ya. Human capital atau modal manusia. Theodore Schultz mendefinisikan human capital sebagai kapasitas manusia untuk beradaptasi dalam situasi dan kondisi yang tidak seimbang. Kemudian, ia mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 3 faktor, yaitu yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa ke pekerjaan. Misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya surat-surat berharga yang sering disebut juga dengan financial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah, disebut juga dengan tangible asset. Dan yang ketiga, aset tak berwujud, seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Berikut adalah 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu buy atau membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya agar menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kinerja yang baru. Yang keempat yaitu bonds atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir yaitu bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya yaitu model konseptual yang dikemukakan oleh David Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yaitu strategic partner atau mitra bisnis, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua itu administratif expert atau pakar administrasi, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga yaitu employee champion atau juara karyawan. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan menjadi lebih besar. Dan yang terakhir yaitu change agent atau ganti agen. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, dan meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya itu tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital.
Yang pertama yaitu activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lainnya. Untuk syarat laporan internal. Yang kedua yaitu functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang terakhir yaitu strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta dengan hasilnya. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan magnetik, kemampuan komputer. Yang kedua yaitu leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang terakhir yaitu proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Oke, sekian saja pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.